kamu apa yang dimaksud besaran dan satuan? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai dengan satuan tertentu. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran suatu besaran. Secara umum, besaran dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu, dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada besaran lain. Contohnya, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, dan usaha. Sedangkan berdasarkan arahnya, besaran juga dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai saja, tetapi tidak memiliki arah. Contohnya, panjang, massa, waktu, suhu, dan sebagainya. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, besaran vektor itu dapat bernilai positif atau negatif. Contoh besaran vektor antara lain kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum. Sistem satuan yang biasa digunakan pada besaran pokok dan besaran turunan adalah Sistem Satuan Internasional atau SI. Sistem Satuan Internasional atau SI adalah sistem satuan yang telah diolah oleh organisasi standar internasional yang dikenal dengan nama ISO, International Organization for Standardization. Sistem satuan internasional telah dipakai sejak tahun 1980 dan saat ini di Indonesia juga menggunakan sistem satuan internasional. Lambang besaran digunakan huruf tunggal dari abjad Latin atau Yunani. Untuk pembeda dengan yang lainnya, kadang-kadang lambang besaran itu diberi subskrip atau tanda pembeda lain dan dapat pula diberi indeks. Contohnya, L adalah lambang untuk panjang, E lambang besaran untuk energi, EK lambang besaran untuk energi kinetik. Lambang satuan apabila ditulis lengkap maka menggunakan huruf kecil, termasuk lambang satuan yang diambil dari nama orang, negara, atau nama sesuatu hal. Jika lambang satuannya berupa nama orang atau lebih, maka ditulis dengan huruf besar dan huruf berikutnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, M untuk meter, S untuk sekon atau detik, A untuk ampere, N untuk newton. Itu contoh nama orang. BTU untuk British Thermal Unit, itu contoh nama negara. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua sistem, yaitu ada MKS dan CGS. MKS meter kilogram sekon, CGS sentimeter gram sekon. Contoh yang membedakan MKS dan CGS pada besaran pokok, misalkan panjang, pada satuan MKS satuannya meter, sedangkan dalam CGS satuannya sentimeter. Kemudian massa, dalam satuan MKS dia kilogram, sedangkan dalam CGS satuannya gram. Untuk waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat, satuan MKS dan CGS-nya
sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari aksi gaya eksternal pada struktur. Yang pertama ada gaya tarik. Gaya tarik adalah gaya yang mempunyai kecenderungan untuk menarik elemen hingga putus. Kekuatan elemen tarik tergantung pada luas penampang elemen atau material yang digunakan. Elemen yang mengalami tarik dapat mempunyai kekuatan yang tinggi, misalnya kabel yang digunakan untuk struktur bentang panjang. Yang kedua, ada gaya tekan. Gaya tekan cenderung untuk menyebabkan hancur atau tekuk pada elemen. Elemen pendek cenderung hancur dan mempunyai kekuatan yang relatif setara dengan kekuatan elemen tersebut apabila mengalami tarik. Elemen tekan panjang dapat menjadi tidak stabil dan secara tiba-tiba menekuk pada taraf beban kritis. Ketidakstabilan yang menyebabkan elemen tidak dapat menahan beban tambahan sedikit pun bisa terjadi tanpa kelebihan pada material. Fenomena ini disebut tekuk atau buckling. Yang ketiga ada lentur. Lentur adalah keadaan gaya kompleks yang berkaitan dengan melenturnya elemen, biasanya pada balok, sebagai akibat adanya beban transversal. Aksi lentur menyebabkan serat-serat pada sisi elemen memanjang, mengalami tarik, dan pada sisi lainnya akan mengalami tekan. Jadi, keadaan tarik maupun tekan terjadi pada penampang yang sama. Respon adanya lentur pada penampang mempunyai bentuk-bentuk khusus yang berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh beberapa gambaran mengenai aksi gaya eksternal. Yang pertama ini adalah contoh tegangan lentur seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kegagalan lentur seperti ini. Kemudian kegagalan tegangan geser vertikal, kegagalan geser horizontal, kegagalan tegangan tumpuk, kemudian torsi seperti ini atau puntir, dan yang terakhir ada defleksi seperti ini atau lendutan ya. Oke, next. Ada gaya geser. Gaya geser adalah keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah yang menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya. Tegangan akan timbul disebut tegangan geser dalam arah tangensial permukaan yang tergelincir. Tegangan geser umumnya terjadi pada balok. Next, ada torsi. Torsi adalah puntir atau tegangan tarik maupun tekan akan terjadi pada elemen yang mengalami torsi. Kemudian terakhir ada tegangan tumpu, yaitu terjadi antara bidang muka kedua elemen apabila gaya-gaya disalurkan dari satu elemen ke elemen yang lain. Tegangan-tegangan yang terjadi mempunyai arah tegak lurus dengan permukaan elemen. Oke, itulah yang kita pelajari mengenai materi hari ini, yaitu tentang besaran, satuan, dan aksi gaya eksternal pada struktur. Semoga bermanfaat.